Hai Tabulampot lovers, sesuai dengan permintaan kalian, kali ini kita bakalan sharing cara perawatan jambu kristal supaya bunganya nggak rontok dan bisa nempel jadi buah seperti ini. Tuh. Tapi sebelum lanjut, boleh dong diklik tombol subscribe dan like supaya Balita Bulampot makin semangat lagi share sama kalian tips and trik perawatan tanaman buah dalam pot supaya bisa panen dengan maksimal. Khusus untuk jambu kristal ini, step yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, media tanam ya. Nah, untuk media tanam, kita sarankan untuk selalu mempergunakan tanah subur, bukan tanah sembarangan, karena nutrisi dari media tanam ini sangat mempengaruhi 50% dari hasil panen. Nah, di Balita Bulampot sendiri kita pergunakan yang mereknya Pubotan Tanah Subur. Ini yang produksi dari KTT Setiawan. Ini bukan endorse sama sekali, tapi karena lebih kita sudah buktiin hasilnya. Nah, kemudian untuk penyiramannya sendiri kita lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jadi untuk media tanam ini nih harus selalu lembab, nggak boleh kering, karena ini juga akan menjadi penyebab utama kerontokan bunga. Oke, setelah penyiraman 2 kali sehari, kita juga akan lakukan pemupukan 3 minggu sekali ya Tabulampot lovers. Nah, pupuk apa saja yang kita pergunakan? Kita menggunakan produknya NASA, ada 2. Yang pertama adalah Power Nutrition, kemudian yang kedua adalah Super NASA. Jadi 2 pupuk ini kita pergunakan untuk penyiraman di media tanam ini supaya nutrisi dari tanaman tersebut terjaga. Nah, setelah media tanam, berikutnya kita akan share teknik penyiraman dari jambu kristal tersendiri, khususnya ketika jambu kristal ini berbunga. Untuk penyiraman itu wajib dan harus dilakukan di tanah dan di batang bawahnya saja, dihindari melakukan penyiraman pada bunga. Karena ketika bunganya ini kena air, ini akan menyebabkan lembab, dan kemudian juga akan memicu kerontokan pada bunga tersebut. Nih, salah satu contohnya ini ya. Jadi kalau udah berbunga kayak begini, penyiraman cukup dilakukan di bagian bawah aja, bagian batang bawah dan di tanah. Nah, berikutnya ketika tanaman subur biasanya itu akan keluar bunganya banyak banget ya Tabulampot lovers. Cuman di sini kita nggak boleh biarkan bunga yang terlalu banyak karena akan mengganggu nutrisi juga. Karena kita lihat juga ya pohonnya kan masih kecil, jadi nggak mungkin dia akan berhasil membuahkan semuanya. Untuk itu kita harus merelakan sebagian bunga untuk kita gugurkan. Nah, untuk cara perontokannya kita bakalan kasih tutorialnya juga. Oke, salah satu contohnya yang ini. Nah, kita perhatikan satu ujung ini terlalu banyak bunganya, jadi dipastikan akan mengganggu nutrisi alias akan besar potensinya untuk gugur. Nah, untuk itu kita harus petikin beberapa. Contohnya ini. Nah, kemudian di sebelah sini. Oke, jadi kita cukup keep satu bunga aja seperti ini, supaya nutrisinya nggak terbagi. Nah, kemudian kita juga harus petikin ujung daunnya ini supaya nutrisinya juga fokus di bunga aja. Oke. Nah, berikutnya setelah pemangkasan bunga dan pucuk kita lakukan, hal berikutnya yang kita harus perhatikan adalah asupan kalium kepada tanaman. Karena kalium ini membantu untuk mengurangi resiko kerontokan dan juga menjaga kualitas dari buah tersebut. Nah, gimana caranya supaya kaliumnya tinggi? Jadi kita harus hentikan penggunaan pupuk NPK yang kandungannya 16 dan kemudian kita ganti dengan pupuk NPK yang kandungan kaliumnya itu tinggi. Jadi salah satu contoh ini adalah produk yang kita pergunakan ya. Jadi angka 6 30 30 ini adalah mewakili dari kandungan nitrogen, fosfat dan kalium. Jadi di sini kita bisa lihat kaliumnya itu cukup tinggi yang sehingga bisa membantu asupan kalium yang cukup pada tanaman jambu kristal kita. Nah, bagaimana cara pencampurannya? Kita akan segera share juga ya.
Nah, jadi sekarang kita akan mulai penyampuran dari pupuk gromor yang kandungannya itu 6-30-30. Ini airnya kurang lebih 1 liter. Kita akan campur dengan sedikit aja, ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga terlarut ke air ya. Jadi kita bisa lihat di sini airnya sudah berubah menjadi agak kebiruan gitu. Oke, berikutnya kita masukkan ke semprotan. Ini semprotannya yang 1/2 liter kebetulan, tapi nggak apa-apa. Kita campur, kita tuangin sedikit demi sedikit aja. Oke, sekarang kita lakukan penyemprotan. Jadi untuk penyemprotan ini harus kalian lakukan minimal seminggu sekali di pagi hari sebelum jam 9 pagi. Oke. Nah, kenapa sebelum jam 9 pagi? Karena memang sebelum jam 9 ini mulut daun atau stomata itu terbuka maksimal. Oke, penyemprotan itu dilakukan di bagian daun. Oke. Kemudian di bagian bawah daunnya juga harus kena ya, Tabula Pot Lovers tuh. Jadi bagian daunnya ini harus kena semprot juga karena di bagian bawah daunnya inilah terdapat banyak stomata atau mulut daun. Dan jangan lupa kalian semprotin juga di bunganya. Jadi jangan lupa untuk melakukan penyemprotan ini 3 minggu sekali sebelum jam 9 pagi. Oke, sekian aja dari Bali Tabula Pot. Jika kalian masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan komen aja ya. Bye-bye.